mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat seiman dan seagama rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana Ia tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, lautan dan daratan, si cantik dan si tampan, sehingga sempurnalah kehidupan yang ada di alam semesta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Generasi Milenial Islam. Islam dianggap sebagai agama yang mengajarkan kebenaran dan kedamaian, sangat menekankan pentingnya semangat dan perjuangan terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda dianggap sebagai tonggak masa depan umat Islam, sehingga peran mereka dalam menegakkan dan mempertahankan nilai-nilai Islam sangatlah vital. Semangat juang para pemuda Islam tidak hanya dilihat dari kekuatan fisik, tetapi dari semangat keilmuan, moralitas, dan spiritualitas. Peran pemuda dalam sejarah Islam mencatat banyak sekali kisah inspiratif tentang semangat dan perjuangan. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah kisah Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ali telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaannya sejak usia muda. Ali dikenal sebagai seseorang yang sangat berani dalam peperangan. Ali juga dikenal sebagai seseorang yang sangat cerdas dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Seorang pemuda didorong untuk selalu haus akan ilmu dan berusaha mencarinya dimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Menuntut ilmu bukan hanya tugas bagi seorang siswa sekolah ataupun mahasiswa, tetapi berlaku untuk siapa saja, terkhusus seorang guru. Seorang guru harus mengajari murid-muridnya. Seorang guru mengemban tugas besar sebagai cikal bakal mengubah peradaban. Karena dari seorang guru manusia dapat terbentuk pola pikir, karakter, dan akhlak budi pekertinya. Seorang guru harus terus belajar dan mengupdate ilmunya. Apalagi di zaman serba digital ini, ilmu pengetahuan mudah didapat, berkembang pesat. Apabila seorang guru tidak mau belajar, maka ia akan ketinggalan dan pembelajaran pun akhirnya akan tidak menyenangkan. Di era modern ini, semangat kepemimpinan dan pengabdian dapat dilihat dari berbagai gerakan pemuda muslim di seluruh dunia. Mereka berpartisipasi dalam gerakan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memajukan nilai-nilai Islam. Tetapi, tantangan dan peluang yang dihadapi generasi muda saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Globalisasi, kemajuan teknologi, perubahan sosial membawa tantangan baru yang harus dihadapi secara bijaksana. Bapak, Ibu, seorang mukmin yang betul-betul beriman, apalagi beriman kepada Allah, terutama apalagi di hari akhir, pasti membayangkan dan menghayalkan bagaimana ia bisa mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat kelak. Ia pasti membayangkan bagaimana nikmatnya kehidupan di surga yang serba indah dan serba nikmat. Apa yang diinginkan akan muncul sendiri tanpa dicari. Untuk mewujudkan dan merealisasikan impian yang indah itu, baik impian masa depan duniawi maupun ukhrawi, sebaiknya kita kembali berpedoman kepada ayat Allah surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan sedangkan ia beriman, maka bakal pasti kami Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa kehidupan hayat thayyibah dalam ayat tersebut adalah kehidupan yang baik di akhirat kelak, yaitu kehidupan yang baik di surga. Beberapa pengertian lain, hayatan thayyibah dapat diartikan juga sebagai kehidupan yang aman, damai, dan tentram di dunia. Untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan tentram itu, baik untuk kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan, dalam ayat tersebut ada 3 kata kunci yang harus diperhatikan. Yang pertama, man amila, yaitu berbuat atau bekerja. Yang kedua, sholihan, yaitu perbuatan dikerjakan adalah perbuatan yang baik. Yang ketiga, wa huwa mu'minun, yaitu seseorang itu beriman dan percaya diri, tidak boleh ragu-ragu, tentunya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan masing-masing. Setelah merujuk 3 kata kunci tersebut, barulah Allah akan
memberikan hayatan thayyibah yang dijanjikannya. Apabila salah satu dari 3 kata kunci tersebut tidak terwujud, maka jangan diharapkan akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dalam hal ini, Allah juga memberikan pedoman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu tidak hanya dibutuhkan mau bekerja saja. Yang terpenting pekerjaannya harus baik. Itulah prinsip yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 97 tersebut. Sebagai kesimpulan ceramah saya ini adalah tentang perjuangan generasi milenial Islam. Bagaimana tentang mereka berperan aktif dalam menegakkan kebenaran, mencari ilmu, memimpin dengan adil, dan menghadapi tantangan dengan penuh keberanian sesuai dengan syariat Islam. Sebelum saya menutup ceramah kali ini, izinkanlah saya berpantun. Jalan-jalan ke kota pelajar, suka nongkrong di pinggir jalan. Wahai sahabat dai yang pandai dan pintar, menang dan kalah bukan tujuan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqul minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.